Setiap manusia pasti pernah mengalami kehilangan atau menghadapi masa-masa sulit dalam hidup mereka. Ketika kepedihan itu terus membayangi, seringkali timbul keinginan untuk menghapus semua kenangan pahit tersebut agar dapat melanjutkan hidup dengan tenang. Namun, bisakah manusia benar-benar bisa bahagia jika ia memilih untuk melupakan daripada belajar memaafkan dan menerima kenyataan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera dan salam literasi. Perkenalkan, nama saya Anissa Rizky Maulida. Saya siswi kelas 11 dari SMA Apis Manokwari. Pada kesempatan ini, saya akan meresensi sebuah novel fiksi ilmiah romansa karya penulis ternama di Indonesia, Terelie, yang berjudul Hujan. Novel Hujan yang saya pegang ini merupakan cetakan ke-19 yang diterbitkan oleh Sabagrip Nusantara dengan ketebalan buku 370 halaman dan nomor ISBN 978623998789. Sebagai salah satu penulis terkemuka di Indonesia, Terelie sudah mengeluarkan puluhan karya bestsellernya yang tidak hanya meraih penghargaan literasi, tetapi juga sukses diadaptasi menjadi film layar lebar. Novel ini menceritakan perjalanan hidup Lail, seorang gadis remaja berusia 13 tahun yang harus hidup sendirian di tengah kehancuran setelah bencana alam dahsyat yang merenggut nyawa kedua orang tuanya. Di tengah dunia masa depan yang serba canggih, Lail justru terjebak dalam kenangan masa lalu yang terus menghantuinya. Di tengah keterpurukannya, Lail bertemu dengan Esok, sosok yang nantinya akan menjadi tumpuan harapan sekaligus bagian penting dalam hidupnya. Namun, waktu dan pilihan hidup membawa keduanya ke arah yang berbeda. Di saat dunia menawarkan solusi instan untuk menghapus ingatan menyakitkan, Lail dihadapkan kepada dua pilihan sulit. Melupakan semua luka, atau menyimpannya sebagai bagian dari dirinya. Sebagaimana tergambar dalam kutipan halaman 308, tetapi sesungguhnya bukan melupakan yang jadi masalahnya, tapi menerima. Barang siapa yang bisa menerima, maka dia akan bisa melupakan. Novel ini mengangkat tema penerimaan diri, kisah cinta, dan persahabatan di tengah dunia distopia masa depan. Terelie menggunakan struktur alur campuran maju, mundur sebanyak 32 bab yang disusun secara sistematis. Bab ganjil berfokus pada kehidupan masa kini di tahun 2050 yang menceritakan percakapan mendalam antara Lail dan para medis Ehlija di ruangan modifikasi ingatan yang berukuran 4x4 meter persegi. Sementara itu, bab genap menceritakan tentang kilas balik perjalanan hidup Lail mulai dari tahun 2042 hingga 2049 yang mencakup awal mula terjadinya letusan gunung api purba, kehidupannya di panti asuhan, serta hubungannya dengan Esok dan Maryam. Kelebihan novel ini terletak pada kecerdasan Terelie dalam mengemas tema fiksi ilmiah menjadi cerita yang mudah dicerna tanpa istilah sains yang rumit. Alur bolak-balik yang disajikan pun sukses membangun rasa penasaran dari setiap para pembaca. Namun, novel ini tidak dilengkapi ilustrasi yang membuat sebagian pembaca sulit untuk membayangkan atmosfer dan gambaran dunia futuristik yang dibangun. Penyaluran di beberapa bagian juga terasa lambat karena terlalu berfokus kepada tokoh utama, sehingga potensi karakter pendukung kurang terekspor secara mendalam. Setelah membaca novel ini, saya mendapat refleksi berharga tentang pentingnya penerimaan diri. Saya juga belajar bahwa keberanian sejati bukan tentang melupakan masa lalu, tetapi kemauan kita untuk terus melangkah maju dan mengubah rasa sakit menjadi kekuatan baru. Pada akhirnya, novel Hujan bukan hanya sekedar cerita. Buku ini adalah cermin dari kehidupan yang mengajarkan kita arti kedamaian hati. Lewat novel Hujan, Terelie mengingatkan bahwa masa lalu bukan untuk dilupakan, tetapi untuk dipeluk dan diterima secara ikhlas. Novel ini wajib dibaca bagi siapapun yang sedang belajar untuk melepaskan sesuatu yang tidak bisa dimiliki selamanya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.